Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo murid-murid. Bagaimana kabar kalian? Masih semangat belajar kan? Semoga kalian terus dalam keadaan sehat ya, agar bisa terus semangat dalam belajar. Dalam video kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi tentang komunikasi data dan jaringan komputer. Tetap fokus dan simak pemaparan kami dari awal sampai akhir ya. Komunikasi data. Komunikasi data adalah merupakan bagian dari telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi di antara komputer-komputer dan piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirimkan melalui media komunikasi data. Contoh komunikasi data: komputer ke komputer, handphone ke komputer, handphone ke handphone, komputer atau handphone ke perangkat lain, misalnya printer, fax, telepon, kamera video dan lain-lain. Model komunikasi data. 1. Komunikasi data simplex, satu arah. 2. Komunikasi data half duplex, dua arah bergantian. 3. Komunikasi data full duplex, dua arah bisa bersamaan. Komponen komunikasi data. Pengirim adalah piranti yang mengirimkan data. Penerima adalah piranti yang menerima data. Data adalah informasi yang akan dipindahkan. Media pengiriman adalah media atau saluran yang digunakan untuk mengirimkan data. Protokol adalah aturan-aturan yang berfungsi untuk menyelaraskan hubungan. 1. Protokol. Protokol adalah sebuah aturan yang mendefinisikan beberapa fungsi yang ada dalam sebuah jaringan komputer. Misalnya mengirim pesan, data, informasi dan fungsi lain yang harus dipenuhi oleh sisi pengirim dan sisi penerima agar komunikasi dapat berlangsung dengan benar, walaupun sistem yang ada dalam jaringan tersebut berbeda sama sekali. Protokol ini mengurusi perbedaan format data pada kedua sistem, hingga pada masalah koneksi listrik. Standar protokol yang terkenal yaitu OSI, Open System Interconnecting, yang ditentukan oleh ISO, International Standard Organization. Komponen protokol. 1. Aturan atau prosedur mengatur pembentukan, pemutusan hubungan. Mengatur proses transfer data. 2. Format atau bentuk representasi pesan. 3. Kosakata, vocabulary, jenis pesan dan makna masing-masing pesan. Fungsi protokol secara umum. Fungsi dari protokol adalah untuk menghubungkan sisi pengirim dan sisi penerima dalam berkomunikasi serta dalam bertukar informasi agar dapat berjalan dengan baik dan benar. Fungsi lain protokol. A. Fragmentasi dan reassembly. Fungsi dari fragmentasi dan reassembly adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data pada saat sisi pengirim mengirimkan informasi dan setelah diterima maka sisi penerima akan menggabungkan lagi menjadi paket informasi yang lengkap. B. Encapsulation, melengkapi informasi yang dikirimkan dengan address, kode-kode koreksi dan lain-lain. C. Connection control, membangun hubungan, connection, komunikasi dari sisi pengirim dan sisi penerima, di mana dalam membangun hubungan ini juga termasuk dalam hal pengiriman data dan mengakhiri hubungan. D. Flow control, berfungsi sebagai pengatur perjalanan data dari sisi pengirim ke sisi penerima. E. Error control, fungsi dari error control adalah mengontrol terjadinya kesalahan yang terjadi pada waktu data dikirimkan. F. Transmission service, memberi pelayanan. G. Komunikasi data khususnya yang berkaitan dengan prioritas dan keamanan serta perlindungan data. Susunan protokol. O. Protokol jaringan disusun oleh dalam bentuk lapisan-lapisan, layer. Hal ini mengandung arti supaya jaringan yang dibuat nantinya tidak menjadi rumit. O. Di dalam layer ini, jumlah, nama, isi dan fungsi setiap layer berbeda-beda. Akan tetapi tujuan dari setiap layer ini adalah memberi layanan ke layer yang ada di atasnya. O. Susunan dari layer ini menunjukkan tahapan dalam melakukan komunikasi. Antara setiap layer yang berdekatan terdapat sebuah interface.
Interface ini menentukan layanan layar yang di bawah kepada layar yang di atasnya. Pada saat merencanakan sebuah jaringan, hendaknya memperhatikan bagaimana menentukan interface yang tepat yang akan ditempatkan di antara dua layar yang bersangkutan. Standarisasi protokol, ISO 7498. ISO, International Standard Organization, mengajukan struktur dan fungsi protokol komunikasi data. Model tersebut dikenal sebagai OSI, Open System Interconnection. Terdiri atas 7 layer, lapisan, yang mendefinisikan fungsi. Untuk tiap layernya dapat terdiri atas sejumlah protokol yang berbeda, masing-masing menyediakan pelayanan yang sesuai dengan fungsi layar tersebut. Application Layer, interface antara aplikasi yang dihadapi user and resource jaringan yang diakses. Kelompok aplikasi dengan jaringan. A. File transfer dan metode akses. B. Pertukaran job dan manipulasi. C. Pertukaran pesan. Presentation Layer, rutin standard mempresentasikan data. Negosiasi sintaksis untuk transformasi representasi data. Session Layer, membagi presentasi data ke dalam babak-babak, sesi, kontrol dialog dan sinkronisasi hubungan antara aplikasi yang berkomunikasi. Transport Layer, transfer pesan, message, ujung ke ujung manajemen koneksi kontrol kesalahan fragmentasi kontrol aliran 5. Network Layer, pengelamatan dan pengiriman paket data. Routing pengelamatan secara logik stup dan clearing, pembentukan dan pemutusan. Data Link Layer, pengiriman data melintasi jaringan fisik. Penyusunan frame transparansi data kontrol kesalahan, error detection. Kontrol aliran, flow. Physical Layer, karakteristik perangkat keras yang mentransmisikan sinyal data. Router, bridge dan repeater. Router. Router adalah merupakan piranti yang menghubungkan dua buah jaringan yang berbeda tipe maupun protokol. Dengan router dapat dimungkinkan untuk menghubungkan sejumlah jaringan yang memiliki topologi dan protokol yang berbeda. Menghubungkan jaringan pada suatu lokasi dengan jaringan pada lokasi yang lain. Membagi suatu jaringan berukuran besar menjadi jaringan-jaringan yang lebih kecil dan mudah untuk dikelola. Memungkinkan jaringan dihubungkan ke internet dan informasi yang tersedia dapat diakses oleh siapa saja. Mencari jalan terefisien untuk mengirimkan data ke tujuan. Melindungi jaringan dari pemakai-pemakai yang tidak berhak dengan cara membatasi akses terhadap data-data yang tidak berhak untuk diakses. B. Bridge. Bridge adalah jenis perangkat yang diperlukan jika dua buah jaringan bertipe sama ataupun bertopologi berbeda, tetapi dikehendaki agar lalu lintas lokal masing-masing jaringan tidak saling mempengaruhi jaringan yang lainnya. Bridge memiliki sifat yang tidak mengubah isi maupun bentuk frame yang diterimanya. Di samping itu, bridge memiliki buffer yang cukup untuk menghadapi ketidaksesuaian kecepatan pengiriman dan penerimaan data. Adapun alasan menggunakan bridge adalah sebagai berikut: keterbatasan jaringan. Hal ini terkait erat dengan jumlah maksimum stasiun, panjang maksimum segmen, dan bentang jaringan. Kehandalan dan keamanan lalu lintas data. Bridge dapat menyaring lalu lintas data antar dua segmen jaringan. Semakin besar jaringan, performa atau unjuk kerja semakin menurun bila dua sistem pada tempat yang berjauhan disambungkan. Penggunaan bridge dengan saluran komunikasi jarak jauh lebih masuk akal dibandingkan dengan menghubungkan langsung dua sistem tersebut. C. Repeater. Repeater adalah piranti yang berfungsi untuk memperbaiki dan memperkuat sinyal atau isyarat yang melewatinya. Dua subjaringan yang dilewatkan pada repeater memiliki protokol yang sama untuk semua lapisan. Materi selanjutnya adalah jaringan komputer. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan penggunaan jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama, dan bersama-sama menggunakan hardware, software yang terhubung dengan jaringan sehingga akan menimbulkan suatu efisiensi, sentralisasi dan optimasi kerja. Berikut adalah ilustrasi jaringan komputer. Keuntungan jaringan komputer. A. Resource sharing, yaitu penggunaan sumber daya yang ada secara bersama-sama. B.
ketahanan data yang tinggi, reliabilitas tinggi. Dengan jaringan komputer kita akan C. Mendapatkan reliabilitas yang tinggi dengan memiliki sumber-sumber alternatif persediaan. D. Menghemat uang, artinya dengan menggunakan jaringan, perusahaan dapat menghemat peralatan yang harus digunakan, misalnya printer. Dengan adanya jaringan komputer, satu buah dapat digunakan oleh beberapa orang, sehingga perusahaan tidak perlu membeli printer untuk setiap karyawan. E. Sharing hardware, berbagi hardware. F. Sebagai sarana komunikasi. Kerugian jaringan komputer. A. Virus. Dengan adanya virus ini akan membuat jaringan komputer rusak. Apabila salah satu dari komputer yang terhubung pada jaringan terkena virus, memungkinkan komputer lain yang terhubung akan terkena. B. Pengaksesan file yang tidak terbatas. C. Biaya untuk membangun jaringan. Saat jaringan akan dibuat maka dibutuhkan sebuah anggaran tertentu baik untuk konsultasi perencanaan, jasa pembangunan jaringan dan pemeliharaan software dan hardware. Terminologi jaringan adalah tipe dan desain dari sebuah jaringan. Kondisi dan kebutuhan jaringan tergantung dengan kebutuhan dari individu masing-masing. Ada beberapa terminologi jaringan berdasarkan A. Jaringan berdasarkan metode distribusi data. A. Dibagi menjadi dua, yaitu jaringan terpusat, terdiri atas beberapa komputer terminal yang terhubung ke komputer induk, host. Jaringan terdistribusi, terdiri atas beberapa komputer induk yang terhubung dengan berbagai terminal. Jaringan terdistribusi secara fisik dapat dibentuk dari penggabungan jaringan terpusat. B. Jaringan berdasarkan hubungan fungsional komputer dalam pemrosesan data. A. Dibagi menjadi dua, yaitu jaringan client-server. Dalam model ini ada komputer yang berfungsi sebagai administrator atau pengelola jaringan yang disebut server dan ada komputer yang bertindak sebagai pengguna layanan yang disebut dengan klien. E. Jaringan peer-to-peer. Peer-to-peer network adalah jaringan komputer yang terdiri dari beberapa komputer, biasanya tidak lebih dari 10 komputer dengan 1-2 printer. Dalam sistem jaringan ini yang diutamakan adalah penggunaan program, data dan printer secara bersama-sama. Model ini untuk jaringan kecil. Penggolongan jaringan berdasarkan jangkauan wilayahnya. A. Dibagi menjadi 4, yaitu Local Area Network, LAN, adalah jaringan komputer yang mencakup daerah kecil dalam jangkauan 10 hingga 1000 meter. B. Yang kedua adalah Metropolitan Area Network, MEN. Bisa dikatakan versi LAN yang berukuran lebih besar dan teknologinya sama dengan LAN. Jaringan komputer yang besar dan biasanya digunakan di sekolah, kampus ataupun kota. C. Yang ketiga adalah Wide Area Network, WAN, adalah jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas, melibatkan kesatuan komputer yang lebih banyak. WAN akan mampu mengoneksikan pengguna-pengguna jaringan dalam daerah jangkauan yang lebih luas, negara atau benua. D. Dan yang terakhir adalah Internet, merupakan sebuah jaringan komputer yang besar dan dapat mencakup seluruh dunia. Seseorang yang terhubung ke internet berarti juga dapat berkomunikasi dengan semua komputer yang terhubung internet. D. Penggolongan jaringan berdasarkan metode koneksinya. A. Dibagi menjadi dua, yaitu jaringan berkabel, yaitu jaringan yang menggunakan kabel untuk menghubungkan anggota jaringan. Ada beberapa macam kabel yang biasa digunakan dalam jaringan, yaitu kabel koaksial, twisted pair yang meliputi kabel UTP, unshielded twisted pair, dan kabel STP, shielded twisted pair, serta serat optik, fiber optik. Jaringan nirkabel, yaitu jaringan yang menggunakan gelombang radio untuk koneksi antar anggota jaringan. Salah satu teknologi yang digunakan dalam wireless network ini adalah teknologi Wi-Fi, wireless fidelity. E. Penggolongan jaringan berdasarkan topologinya. A. Dibagi menjadi tiga, yaitu topologi bus, beberapa host dihubungkan dengan jalur data backbone tunggal, yaitu berupa kabel lurus panjang, kabel koaksial.
Jumlah jaringan komputer yang dihubungkan dalam jaringan berpengaruh terhadap performance jaringan, karena hanya satu komputer yang dapat mengirimkan data dan komputer lain akan menunggu sampai data tersebut terkirim. B. Yang kedua adalah topologi ring, disebut juga dengan topologi aktif, karena masing-masing komputer akan mengulangi sinyal data yang telah dikirim untuk diteruskan ke komputer selanjutnya. Metode yang digunakan dalam topologi bus adalah token passing. C. Yang ketiga, topologi star. Semua host dihubungkan dengan sebuah simpul pusat yang dinamakan dengan hub atau switch. Pada topologi ini, manajemen komputer dalam jaringan menjadi lebih mudah disebabkan karena adanya titik pusat yang mengatur semuanya. Apabila sebuah komputer rusak, maka komputer yang lain masih dapat dijalankan tanpa adanya gangguan dari yang mengalami kerusakan. Jika hub atau switch rusak, akan berpengaruh di semua komputer dalam jaringan.